Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majapahit, Sumpah Palapa, dan pasukan Bayangkara adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dari Kerajaan Majapahit. Sebuah kerajaan yang berpusat di daerah Jawa Timur yang memiliki cita-cita besar untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah Majapahit, Gajah Mada berikrar melalui Ikrar Sumpah Palapa. Selanjutnya, Mahapati Gajah Mada yang membentuk kesatuan pasukan khusus yang diberi nama Pasukan Bayangkara. Pasukan ini diambil dari nama kesatuan pasukan yang sebelumnya pernah ada di masa Kerajaan Singosari. Pasukan ini untuk dikirim ke wilayah-wilayah di sekeliling Kerajaan Majapahit yang dianggap berpotensi bisa bergabung dengan Kerajaan Majapahit. Berdasarkan fakta ini, banyak analis sejarah yang menganggap bahwa apa yang telah dilakukan Kerajaan Majapahit untuk menguasai Nusantara ini melalui pendekatan militer, yaitu dengan jalan invasi militer dan menjadikan semua daerah yang diinvasi sebagai wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Bila analisa itu benar, maka itu artinya belum bisa dikatakan sebagai tonggak persatuan, karena upaya itu tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Apapun itu, namun akhirnya kita menemukan dalam catatan sejarah bahwa upaya Gajah Mada melalui pendekatan militer bersama pasukan Bayangkaranya akhirnya menuai banyak konflik kekecewaan dan juga kemarahan masyarakat dan berujung perang saudara yang tak berkesudahan. Akibat perang saudara tersebut, secara praktis, beberapa wilayah kekuasaan Majapahit mulai memisahkan diri. Bahkan, wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten saling menyerah, saling mengklaim sebagai pewaris dari tahta Majapahit. Blundernya perang saudara yang tak berkesudahan itu antara lain kisah tentang Perang Bubar, yakni perang saudara antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit akibat dari kebijakan Mahapati Gajah Mada yang dianggap blunder sebagai penghinaan bagi Kerajaan Sunda. Sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini, yang antara lain tidak seperti di kota-kota lain di Indonesia. Di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, sekaligus sebagai pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan yang bernama Gajah Mada atau Majapahit. Baru-baru ini saja, beban sejarah itu mulai luntur dengan adanya nama Jalan Gajah Mada dan Majapahit di Jawa Barat, serta nama Siliwangi dan juga Pajajaran di Jawa Timur dan Yogyakarta. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini. Hal lain yang menarik adalah Bali yang seringkali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit. Ternyata justru masyarakat Bali sepertinya cenderung berpihak kepada Kerajaan Sunda. Hal ini dapat dibuktikan adanya Kidung Sunda di Bali sebagai kidung penghormatan dan juga kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga putri Kerajaan Sunda yang dengan gagah berani menghadapi kematian atau bunuh diri daripada dipersunting menjadi istri di Kerajaan Majapahit. Belum lagi kisah tentang Perang Paregre dan juga bahkan misteri kematian Raja Patih Gajah Mada yang diyakini oleh masyarakat Aceh bahwa Mahapati Gajah Mada tewas di Dusun Tamiang Aceh dalam ekspedisi Pamalayu ketika hendak menyerang Kesultanan Islam Samudra Pasai di Sumatera yang wilayahnya tak kalah luas dengan Kerajaan Majapahit. Majapahit dan Kesultanan Bayangkaranya itu pun akhirnya meredup seiring dengan blunder yang dilakukan oleh pasukan Bayangkara dan akhirnya justru menyebabkan runtuhnya Majapahit itu sendiri. Catatan sejarah ini perlu dibuka kembali sebagai refleksi kita hari ini, karena bangsa ini harus bisa jujur pada sejarahnya sendiri
bila ingin berkembang menjadi negara yang besar. Kita tidak mungkin bisa menjadi negara yang besar bila melalaikan akar dari sejarah perjuangan bangsanya sendiri. Bila kita mau jujur, akar persatuan Nusantara justru baru menemui titik terangnya di masa Kesultanan Islam Demak yang bersinar terang pasca keruntuhan Kerajaan Majapahit. Walaupun tidak berumur panjang, tetapi Kesultanan Islam Demak adalah tonggak pemersatu aliansi 3 wilayah besar di Nusantara. Berbeda dengan pendahulunya Majapahit yang masih terselubung misteri, apakah melalui pendekatan invasi militer dalam upayanya untuk menyatukan Nusantara ataupun tidak. Namun Kesultanan Islam Demak telah mencatat kejelasan sejarah yang memiliki catatan tersendiri dalam menyatukan Nusantara, yakni melalui pendekatan para wali dengan petunjuknya Kitabullah dan Sunnatullah Rasulullah dalam menyatakan Nusantara atau ulama. Melalui pendekatan Islam, Kesultanan Demak yang mulai berkuasa pada abad sekitar 15 Masehi, pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Islam Demak berhasil menyatukan wilayah Nusantara melalui aliansi 3 pilar utama kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa itu, yaitu Aceh di barat, Demak di tengah, dan Ternate di timur, yang pada masa ini ketiga kesultanan Islam tersebut sedang mengalami masa kejayaan. Kekuatan ketiga aliansi ini sangat begitu dahsyat dan mewakili setiap kekuatan Nusantara di setiap wilayahnya. Adapun Demak sendiri mampu menyatukan hampir seluruh wilayah Jawa yang sebelumnya tak pernah akur di masa Kerajaan Majapahit. Jawa, Banten, Ternate, Tidore, bahkan hingga Kesultanan Islam yang lebih senior dan memiliki julukan Serambi Mekah yang sebelumnya tak pernah akur dengan Majapahit. Tetapi ketika di masa Kesultanan Islam Demak, justru Kesultanan di Aceh turut bersatu karena spirit Islam sebagai poros utama persatuan wilayah Nusantara. Terbukti setelah itu hampir seluruh kesultanan yang ada di Nusantara bahu-membahu bergabung dalam satu barisan dengan Kesultanan Islam Demak dalam melawan imperialisme Portugis dan Belanda yang mulai hadir di abad ke-16 Masehi. Persatuan Ukhuwah Islamiyah yang dirintis oleh poros Kesultanan Islam Demak yang akhirnya menjadi cikal bakal persatuan Nusantara dalam melawan kolonialisme kerajaan Protestan Belanda sebagai penjajah Nusantara. Dan akhirnya kerajaan Protestan Belanda dibuat kelam kabut oleh Islam hingga mereka harus belajar Islam hanya karena sebab agar mampu memecah belah persatuan Kesultanan Islam yang telah ada di Nusantara. Muncullah kemudian Snok Hurugronje sebagai tenaga ahli Belanda yang ditugaskan secara khusus oleh Belanda agar belajar Islam hingga ke Timur Tengah dengan tujuan agar mampu memecah belah akar persatuan Kesultanan Islam yang telah ada di Nusantara. Bila hari ini masih ada upaya untuk menyatukan Nusantara tanpa melibatkan Islam, bahkan cenderung mendiskreditkan atau meniadakan Islam dan hanya mengandalkan kekuatan militer, maka kiranya perlu belajar kembali pada catatan kisah perjalanan Kerajaan Majapahit, karena Kerajaan Majapahit telah membuktikan hal itu dan justru berujung pada keruntuhan Kerajaan Majapahit itu sendiri. Selebihnya, Kesultanan Islam Demak telah membuktikan bahwa ketika Islam yang menjadi spirit untuk menyatukan Nusantara, ternyata wilayah Nusantara semakin tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi imperialisme Barat selama 350 tahun. Tanpa adanya spirit dari Islam, mungkin penduduk pribumi Nusantara telah hilang, seperti hilangnya kaum pribumi aborigin di Australia atau suku Indian di Amerika Serikat. Akibat ganasnya imperialisme yang mereka tancapkan di negeri jajahannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.